Jadi kalau kita lihat ini sangat sederhana, hanya penjelasan kapan terjadinya dan alirannya dari mana ke mana, hanya itu. Di tingkat SMA tentu materi yang seperti ini hanya akan menjadi materi pengulangan yang mungkin tidak terlalu menarik, jadi harus kita tingkatkan ke advance material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang angin darat dan angin laut. Ini berkaitan dengan materi atmosfer geografi SMA. Jadi materi angin darat maupun angin laut ini sebenarnya adalah materi ulangan ya. Materi ulangan di tingkat SD dan SMP di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jadi di tingkat SD maupun SMP, angin darat maupun angin laut ini dijelaskan secara sederhana. Angin darat terjadi pada malam hari dari darat ke laut. Nah, biasanya atau dulunya digunakan para nelayan untuk berangkat melaut. Jadi kita tekankan ya, dulunya, karena sekarang sudah tidak dipengaruhi oleh angin darat maupun angin laut. Rata-rata nelayan sudah menggunakan mesin untuk berangkat melaut. Sedangkan angin laut terjadi di siang hari, berhembus dari laut ke darat. Jadi kalau kita lihat ini sangat sederhana, hanya penjelasan kapan terjadinya dan alirannya dari mana ke mana, hanya itu. Di tingkat SMA tentu materi yang seperti ini hanya akan menjadi materi pengulangan yang mungkin tidak terlalu menarik, jadi harus kita tingkatkan ke advance material. Jadi untuk memahami bagaimana proses terjadinya angin darat dan angin laut, setidaknya peserta didik atau kita itu harus paham tiga hal ini. Pertama adalah perbedaan sifat zat padat dan zat cair dalam menerima panas atau kalor. Zat padat ini memiliki sifat cepat menyerap kalor, namun juga cepat melepaskannya. Sedangkan zat cair ini sebaliknya, dalam menyerap kalor dia cukup lama, namun cukup lama juga ketika dia melepaskan kalor. Contoh mudahnya adalah ketika kita memanaskan logam sebagai zat padat, hanya dalam waktu beberapa menit saja logam-logam ini akan dengan sangat cepat menyerap panas, tapi juga sangat cepat melepaskannya. Misalkan kita panaskan selama 2 menit, kemudian 2 menit setelahnya kita pegang lagi tanpa terkena api, dia sudah mendingin. Tidak dengan zat cair. Ketika kita memasak air, ini air sangat lama menyerap panas, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyerap panas. Akan tetapi ketika api sudah kita matikan, maka panas yang tersimpan di dalam air ini pun juga cukup lama. Artinya zat cair ini juga cukup lama dalam melepas panas. Ini juga harus ditekankan pertama kali, harus kita pahami pertama kali. Kemudian yang kedua adalah hubungan suhu dan tekanan udara. Jadi benda ketika didinginkan itu akan menyusut. Ini Pak SD. Dan ketika udara dengan suhu dingin atau suhu rendah pasti juga mengalami penyusutan, karena udara juga merupakan benda. Demikian pula ketika dipanaskan. Ketika benda dipanaskan, maka benda akan memuai. Udara pun juga demikian. Ketika udara dengan suhu wilayah yang panas atau suhu yang tinggi, maka udara akan mengalami pemuaian. Kita lihat lagi, ketika udara mengalami penyusutan maka terjadi tekanan tinggi, dan ketika udara mengalami pemuaian maka terjadi tekanan rendah. Artinya hubungan suhu dengan tekanan udara ini berbanding terbalik. Ketika suhunya tinggi,
maka tekanannya rendah. Ketika suhunya rendah, maka tekanan udara tinggi. Kemudian hukum Weis-Ballot adalah materi yang ketiga harus dipahami. Angin bergerak dari wilayah yang bertekanan tinggi atau suhu rendah menuju wilayah yang bertekanan rendah atau bersuhu tinggi. Mudahnya begini. Nah, ini adalah wilayah dengan suhu rendah dan suhu tinggi. Di sebelah kiri ini adalah wilayah yang bersuhu rendah. Akibatnya udara mengalami penyusutan, molekul udara berdesakan dan bertekanan tinggi. Sedangkan molekul udara sebelah kanan adalah molekul udara di wilayah yang memiliki suhu tinggi sehingga mengalami pemuaian dan tekanan udaranya pun juga rendah karena jarak antar molekul udara saling berjauhan. Ketika ada dua wilayah yang mengalami perbedaan suhu yang seperti ini dan perbedaan tekanan yang seperti ini, jelas angin akan bergerak dari yang berdesakan atau dari yang bertekanan tinggi menuju ke yang bertekanan rendah. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Siang hari sinar matahari memancar ke daratan. Daratan ini adalah zat padat. Kemudian juga memancarkan panas ke lautan sebagai zat cair. Telah kita bahas sebelumnya, zat padat ini cepat menyerap panas namun cepat melepaskan panas. Jadi daratan yang menerima panas pada siang hari akan dilepaskan siang itu juga, mengakibatkan suhu tinggi dan tekanan rendah. Sedangkan siang hari laut menerima panas, karena ini penerimaan kalor oleh zat cair cukup lama, akhirnya laut tidak melepaskan panas pada siang hari. Akibatnya di laut suhunya rendah dan mengalami tekanan tinggi. Selanjutnya, udara akan bergerak dari wilayah yang bersuhu rendah ke suhu tinggi atau tekanan tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Inilah proses terjadinya angin laut. Selanjutnya, angin darat ini berhembus pada malam hari. Jadi kalor yang diterima oleh laut pada siang hari baru dilepaskan pada malam harinya. Kondisi ini membuat udara di sekitar perairan atau laut mengalami suhu tinggi dan bertekanan rendah. Sebaliknya, di daratan kalor sudah dilepaskan siang harinya sehingga malam harinya tidak memiliki panas. Akibatnya di daratan terjadilah suhu rendah dan tekanan tinggi. Oleh karena itu, malam hari terjadilah aliran udara dari daratan menuju lautan sehingga terjadilah angin darat. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Terus pantau channel kami agar mendapatkan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.